warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Isa Aprestiawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Teks narasi ini sering kita sebut dengan cerita fantasi. Nah, pada pertemuan kali ini, apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah tentang mengidentifikasi cerita fantasi atau kita mengidentifikasi teks narasi. Nah, kenapa kita belajar tentang cerita fantasi ini? Karena di dalam kurikulum 2013 kalian sebagai siswa kelas 7 harus mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam sebuah cerita fantasi yang baik kalian baca ataupun yang kalian dengar. Nah, setelah kalian baca dan kalian dengarkan cerita tersebut, kalian harus mampu menyebutkan unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam cerita narasi tersebut. Selain itu, kalian juga harus dapat menentukan ini jenis teks narasi yang mana, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ayo kita belajar tentang mengidentifikasi cerita fantasi. Ya, anak-anakku sekalian, kalian sudah tahu apa cerita teks fantasi itu? Kalau belum, simak ya penjelasan dari Bu Isa. Cerita narasi itu adalah cerita fiksi. Apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang tidak nyata atau cerita rekaan. Cerita ini berisi tentang perkembangan kejadian-kejadian atau peristiwa yang kita rangkaikan menjadi sebuah alur peristiwa. Jadi dalam sebuah cerita harus ada yang namanya perkenalan, kemudian tokohnya mempunyai masalah. Setelah mempunyai masalah itu ada penyelesaiannya. Itu sebuah cerita. Kalau tidak mempunyai alur seperti itu, belum bisa disebut cerita. Nah, kalau cerita fantasi atau teks narasi ini, cirinya adalah pada kata fiksi atau tidak nyata. Kalian pernah dengar kan cerita tentang Harry Potter atau cerita tentang Putri Cinderella yang kemudian dari seorang gadis lugu, gadis imut ya, tapi cantik dan baik hati, kemudian datang ke sebuah pesta, naik kereta kuda, tapi keretanya itu didorong oleh binatang yang kecil-kecil, yaitu binatang temannya Putri Cinderella. Nah, Putri Cinderella itu juga itu kan tidak ada di dalam dunia itu, di dunia ini. Itu adalah cerita yang merupakan rekaan saja atau cerita yang biasanya diceritakan oleh para ibu kalian ketika kalian mau tidur. Nah, selain cerita Putri Cinderella, ada cerita yang beberapa waktu kemarin itu sangat disukai oleh anak-anak. Bahkan dalam bukunya itu menjadi bestseller di dunia. Pengarangnya itu bahkan mendapatkan uang yang begitu banyak karena begitu menyukai cerita tersebut. Selain dibuat buku, malah cerita itu kemudian difilmkan. Ayo, kamu tahu apa filmnya itu? Ya, filmnya adalah cerita Harry Potter. Harry Potter ini termasuk di dalam cerita fantasi. Nah,
Sekarang kalian perhatikan, kalian simak. Kalau tadi Bu Isa bicara tentang cerita Cinderella, sekarang cerita yang rada modern, yaitu cerita tentang Harry Potter. Singkat saja, nggak usah banyak-banyak, agar kita tahu apakah benar Harry Potter ini termasuk dalam cerita fantasi. Yuk kalian perhatikan dulu ya ceritanya. Bersama kedua sahabat barunya, Harry mengalami petualangan yang sangat mendebarkan. Mulai dari menghadapi troll, menyelamatkan naga milik Hagrid, dan berpetualang di tengah malam lainnya. Mereka bertiga menempuh bahaya, melewati anjing raksasa berkepala 3, tanaman jerat setan, kunci-kunci terbang, troll logika api, dan melewati cermin Tarsah. Sehingga yang tersisa di akhir perjalanannya, Harry langsung berhadapan dengan Voldemort dan abdi selamanya. Itu adalah kutipan dari cerita Harry Potter. Kalian perhatikan. Kalau bisa tanya siapa tokoh ceritanya? Oh ya, tokohnya adalah Harry Potter. Di situ, di dalam cerita itu, seolah-olah Harry itu memiliki kesaktian yang bisa melewati raksasa berkepala 3, bisa melewati tanaman jerat setan. Kalian sudah pernah lihat gak tanaman jerat setan itu seperti apa? Ya, kalau kita pikirkan tanaman jerat setan itu pasti tanaman itu ranting-rantingnya seperti tangan yang panjang-panjang yang melilit tubuh. Nah, itu si Harry ternyata mampu melewati itu, berarti dia lolos, ya. Dia bisa terbang-terbang. Nah, peristiwa-peristiwa yang aneh, yang tidak nyata, yang di dalam sebuah cerita, ini adalah kunci dari kita mengidentifikasi bahwa itu adalah cerita fiksi. Karena tidaklah mungkin ada jenis tanaman seperti itu. Tokohnya bisa punya kesaktian terbang-terbang, ya kan? Itu kunci dari mengidentifikasi sebuah teks. Kalau teks itu adalah jenisnya teks fantasi. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau sekarang kita cirikan atau kita ambil ciri-cirinya. Nah, ternyata dalam cerita fantasi itu ada 5 ciri. Ciri yang pertama, ada keajaiban dan keanehan. Ciri yang kedua, ide ceritanya tidak lazim atau tidak biasa. Tadi ceritanya tidak biasa, ada adegan tebang-tebangan. Yang ketiga, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Yang keempat, pasti ceritanya tidak nyata. Sedangkan ciri yang kelima, bahasanya tidak baku. Ada bahasa percakapan. Sebuah cerita menggunakan bahasa yang tidak baku. Ya, kenapa? Karena kalau menggunakan bahasa baku, justru cerita itu akan terlihat sangat kaku. Ya, kalau misalnya cerita itu mau nanya, kamu mau pergi ke pasar misalnya, ya. Kalau misalnya baku kan tanyanya, apakah kamu mau pergi ke pasar? Nah kan aneh. Jadi sebuah cerita tidak usah menggunakan struktur kalimat yang lengkap. Karena justru akan terlihat aneh dan kaku. Jadi kalau cerita boleh silakan langsung tanpa struktur. Itu ciri teks narasi. Sampai sini dulu kalian paham mana yang disebut dengan teks fantasi dan mana yang bukan teks fantasi? Ya, kalau sudah paham, bisa akan lanjutkan. Nah, sekarang kita mau membedakan. Tadi kalian kan di tujuannya kalian harus bisa membedakan atau
membedakan jenis teks fantasi. Teks fantasi ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Kita bahas satu persatu. Berdasarkan dalam kesesuaian dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata pun ceritanya dibedakan menjadi dua, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Kalau namanya total berarti semuanya itu adalah total atau nyata semuanya, tidak ada maaf bisa. Kalau total itu berarti semuanya adalah fiksi atau rekaan, tidak ada yang nyata itu. Ya. Semuanya adalah fantasi dari pengarangnya. Tidak ada satupun yang cerita itu nyata. Contohnya, cerita Harry Potter. Itu enggak ada satupun yang nyata. Semua adalah fantasi pengarangnya. Cerita Cinderella, cerita Jaka Kendil. Semua itu cerita adalah fantasi total. Yang kedua yaitu fantasi irisan. Fantasi irisan ini namanya irisan. Irisan itu kan berarti ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Tapi dijadikan menjadi satu. Yang nyata itu misalnya saja satu berupa dari diambilkan nama-nama tempatnya. Itu nyata. Atau justru diambilkan nama tokohnya nyata, tapi ceritanya juga mungkin nyata, tapi ditambahi dengan peristiwa-peristiwa yang tidak nyata atau hanya rekaan belaka. Contohnya di Indonesia kita punya cerita daerah, yaitu yang mungkin sering kalian dengar, yaitu cerita Keong Mas. Bu, Keong Mas ini cerita nyata atau tidak? Keong Mas ini adalah cerita rekaan atau cerita narasi, cerita fantasi. Tapi untuk nama-nama tempat ataupun nama-nama orangnya itu menggunakan nama yang sebenarnya. Keong Mas ini kan ceritanya Raden Ibnu Kertapati. Itu adalah raja dari kerajaan Kediri yang mempunyai permaisuri bernama Chandra Kirana. Ya. Raja Ibnu Kertapatinya ada. Kerajaan Kedirinya ada. Tapi cerita Keong Masnya seorang putri berubah jadi sebuah keong, itu yang disebut rekaannya. Jadi dimasukkan cerita rekaan. Itu namanya cerita irisan. Selain Keong Mas, kita dengar namanya cerita Jaka Tingkir. Pernah dengar cerita Jaka Tingkir? Nah, seorang pemuda yang melakukan perjalanan di sungai, kemudian diiringi geteknya itu, perahunya itu dibawa oleh 40 buaya. Ceritanya ada, Bu. Ya kalau bisa bilang itu cerita rekaan atau cerita fantasi. Tapi Joko Tingkirnya ada. Siapa beliau? Joko Tingkir itu adalah nama sebutan dari Raja Pajang. Ya. Beliau adalah salah satu Raja Pajang yang ada di Jawa Tengah. Nah, cerita tentang 40 buaya yang mengiringi perjalanan Joko Tingkir itulah namanya cerita fantasi rekaan. Nah, cerita fantasi yang kedua tadi adalah sekarang cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Apa itu cerita fantasi sejaman dan apa cerita fantasi lintas waktu? Sejaman berarti satu zaman, satu. Zaman berarti satu zaman. Satu waktu.
Kalau lintas waktu berarti ada waktu yang dilintasi. Berarti artinya ada dua waktu yang terjadi secara bersamaan. Contoh yang paling mudah adalah ketika kalian yaitu menonton cerita Doraemon, Nobita. Itu cerita fantasi, itu cerita khayalan, cerita rekaan. Ketika kalian nonton Nobita itu dia punya namanya apa tuh, pintu ajaib. Terkadang pintu ajaibnya kadang Nobita itu masuk ke dalam pintu ajaib tersebut. Kemudian tiba-tiba berada di dunia zaman prasejarah. Ya. Atau tiba-tiba masuk ke dalam dunia 40 tahun, 50 tahun kemudian di zaman modern. Nah, itu berarti sudah menggunakan lintas waktu. Latarnya latar lintas waktu. Nah, sampai di sini ada yang sampai di sini sudah paham semuanya? Nah, itu tadi adalah cerita tentang teks fantasi. Teks fantasi itu seperti ini. Kalau kalian sudah paham, nah, coba sekarang kalian cari 5 contoh cerita fantasi atau cerita narasi yang pernah kalian dengar dan kalian baca selain yang tadi Bu Isa sebutkan. Coba kalian cari ya. Besok ya kita bertemu kembali dalam pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih sudah mau menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.